Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, baik anak-anak. Kalau seandainya kita sudah sehat hari ini, sudah siap untuk belajar, maka mau terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Bapak mau sebelum memulai aktivitas kita salam disempili dua pertugas semangat. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Salam disempili dua apa? Bapak mau melakukan presensi terlebih dahulu, yaitu melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Aldan. Kita hari ini masih membahas terkait dengan teks berita. Namun, Bapak mau bertanya, siapa yang ada belajar di rumah? Ada? Oke, ya Allah. Ada yang masih ingat pelajaran yang sudah lalu? Ada yang masih ingat terkait dengan apa? Unsur-unsur berita. Apa saja itu unsur-unsurnya? 5W tambah apa saja anak-anak? Atau adik Simba, yaitu Oke, baik anak-anak, hari ini kita masih membahas terkait dengan teks berita. Tapi pada hari ini anak-anak, yang akan menjadi pembahasan kita adalah kalian nantinya itu bisa membuat satu buah teks berita yang memuat unsur-unsur berita. Sebagaimana telah kita pelajari yang lalu, di dalam teks berita itu nantinya harus memuat unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita anak-anak ada 6. Tapi anak-anak, selain unsur-unsur berita, ada struktur yang harus kita pahami. Apa? Struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 4. Akan Bapak jelaskan setelah kalian menyaksikan video yang akan Bapak tonton. Bisa? Jadi Bapak harap tolong disimak baik-baik videonya ya. Bisa ya? Bisa. Kamu kalian mengamati video yang ada di depan ya. Dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Karawang, Jawa Barat terlibat tawuran. Satu pelajar mengalami luka terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan SMK terlibat tawuran di Jalan Tampomas, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial, sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lainnya yang tengah pulang sekolah. Mereka menggunakan senjata tajam. Tadi kan kita sudah menyaksikan video, yang mana video tersebut adalah ini teksnya anak-anak. Nantinya pada saat kalian menuliskan satu buah teks berita, selain berita tersebut memuat unsur-unsur berita, selain unsur-unsur tersebut, nantinya pada saat menulis berita, kalian juga harus mengingat penulisan tersebut harus ada strukturnya. Yang mana struktur berita tersebut ada 4. Yang pertama adalah ada judul. Anak-anak tahu judul berita? Pernah lihat di dalam koran ada judulnya?
Nah, di dalam sebuah teks berita itu harus memuat judul. Judulnya itu harus menarik sehingga apa? Sehingga kita sebagai pembaca itu tertarik untuk membaca berita tersebut. Nah, ada judul. Lalu ada apa? Kepala berita. Kenapa nggak ada? Yang kedua adalah kepala berita. Oke, kepala berita. Yang ketiga ada Tubuh berita. Yang terakhir apa? Ekor berita. Nah, anak-anak ini Bapak sampaikan, nantinya pada saat menuliskan sebuah teks berita, selain terdapat unsur-unsur berita, kalian juga harus memperhatikan di dalam teks tersebut harus terdiri dari 4 struktur. Ada apa? 4 struktur. Bapak mau jangan terbalik-balik. Yang pertama, pada saat kalian menuliskan berita itu harus ada judul. Lalu ada apa? Kepala berita. Ada tubuh berita. Tubuh berita itu isi dari apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Lalu ada ekor berita. Sebelum kita masuk ke pembagian tugas, Bapak mau membagi kelompok terlebih dahulu, anak-anak. Nah, kalian mau duduk berdasarkan kelompok yang lalu atau mau Bapak bagi lagi? Kita bisa lagi? Setuju? Setuju. Ya, kalau setuju nanti Bapak bagi secara acak. Nanti Bapak bilang A, B, C, D, E. Nanti siapa yang dapat A dengan A, yang B dengan yang B. Bisa? Bisa ya? Kerja kalian, yang mana nanti lembar kerja ini anak-anak, perhatikan Bapak dulu. Akan kalian isikan tugas yang Bapak perintahkan. Nah, tugasnya ini boleh dikerjakan bersama-sama atau setiap kalian membuat apa? Masing-masing struktur. Misalnya gini nih. Misalnya Gina membuat judul berita, paham? Misalnya si Ica membuat tubuh berita, si Rasti membuat ekor berita. Boleh dibagi gitu atau boleh berdiskusi sama-sama dikerjakan satu orang. Mau yang mana sekarang? Oke, dikerjakan sama-sama ya. Bapak bagikan ya. Oke, bagikan. Kerja ini nantinya kalian akan mengisikan tugas sesuai dengan instruksi yang telah Bapak perintahkan. Yang mana nantinya di dalam teks berita ini harus memuat apa? Struktur berita. Apa saja struktur berita tadi? Apa saja strukturnya? Judul, kepala berita, tubuh berita, dan berita. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat, selain struktur juga di dalam teks berita itu harus memuat unsur-unsur berita yang terdiri. Anak-anak, kalau kalian perhatikan gambar ini, nanti dari gambar ini hanya stimulus ke kalian untuk mempermudah kalian bagaimana cara membuat satu buah teks berita. Biar apa? Biar kalian punya ide. Marfuah diam dulu. Marfuah berarti Bapak. Gambar ini tujuannya adalah biar kalian punya ide. Kalian itu nantinya akan membuat teks berita apa? Paham? Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang pertama. Ada yang lihat ini gambar apa? Kenapa ya? Perlu saya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Semuanya lihat? Gambar tawuran ya. Nah, anak-anak, dari gambar ini Bapak mau kalian jadikan ide sebagai bahan kalian untuk membuat teks berita. Kira-kira bisa tidak membuat satu buah wacana terkait tawuran. Kira-kira tawuran yang pada gambar ini terjadi di mana ya?
Di mana? Sekolah. Di sekolah. Karena apa? Karena pelakunya adalah pelajar. Bisa anak-anak? Siapa? Ya, kalau bisa silakan berdiskusi dengan temannya. Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit nanti akan Bapak pantau untuk Bapak tanya kembali. Bisa ya? Bisa? Dimulai dari situ. Untuk membantu dulu Bapak kasih waktu 2 menit ya. Nanti akan Bapak tanyakan. Apa judulnya tadi? Baik dong. Bayi kembar dari anak tersebut terus dan dilarikan ke rumah sakit. Selesai? Siap? Ya boleh bertepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok berapa tadi ini? Bapak mau dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu siswa korban dari aksi tawuran antar sekolah. Aksi tawuran tersebut terjadi dikarenakan saling mengejek. Aksi tawuran itu terjadi di Kota Sinabang pada pukul Sabtu tanggal 29 Oktober 09.20 waktu Indonesia Barat. Beruntung petugas kepolisian cepat datang ke lokasi tersebut. Efek dari aksi tersebut menyebabkan 5 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Pelaku aksi tawuran itu berjumlah sekitar 39 orang dan pelaku tersebut telah diamankan ke kantor Polsek Sinsin. Masya Allah. Ya baik anak-anak, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan komentarnya terhadap penampilan kelompok yang sudah tampil? Ada yang bisa? Sama Bapak? Kan kalian tidak berani berbicara ya? Ada yang berani tidak? Tidak bisa? Oke, Bapak tanya aja kalau tidak ada yang berani memberi komentar. Bapak tanya kira-kira dari kelompok yang telah tampil kelompok mana yang paling bagus? Yang terakhir, Pak. Yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, Bapak komentar satu-satu dulu ya. Yang kelompok kalian, kalau Bapak lihat tadi dari isi berita kan bersama-sama. Di waktu kita tinggal 2 menit lagi. Pada hari ini kita telah selesai membahas terkait dengan penulisan sebuah teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita tuliskan bersama-sama tadi. Jadi anak-anak, Bapak mau kita sama-sama menyimpulkan di dalam sebuah teks berita itu harus memuat yang pertama adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tersebut terdiri dari 5W tambah 1H, yaitu atau adik Simba, yaitu bagus. Selain unsur-unsur tersebut, penulisan berita juga harus sesuai dengan strukturnya. Strukturnya ada berapa? Ada 4. Ada berapa anak-anak? 4. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang terakhir? Berita. Baik anak-anak, selain 2 poin tersebut, pada saat penulisan berita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Paham? Bisa ya? Bisa diingat anak-anak? Bisa ya? Yang jawab cuma sedikit ini. Paham anak-anak? Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini. Bapak harap apapun yang Bapak sampaikan atau apapun yang telah kita bahas pada pembelajaran pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
Berdoa waktu ini ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.